Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari subkelompok 2, Laksar CPNS Angkatan 29 kelompok 1. Dari saya, Fani Ferus Pradipna, dan juga teman-teman, ada Ismail, Jeffrey Anton, dan juga Ahmad Faris. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait pelanggaran komitmen mutu. uh, di mana dalam menjalankan tugas sebagai ASN, kita wajib untuk menerapkan nilai-nilai dasar dari komitmen mutu. Uh, Komitmen mutu ini sendiri merupakan pemahaman atau konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan juga mutu terkait penyelenggaraan pemerintah. Namun, pada kenyataannya, yang di lapangan terjadi beberapa oknum ASN yang melakukan pelanggaran terkait komitmen mutu. Yang pertama yakni pungli atau pungutan liar dalam pelayanan. Uh, yang terdapat pada layar, salah satu kasus pungli yakni yang terbaru yakni pungli EKTP yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten di Cirebon, dan juga ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang dimana mereka telah dijatuhi hukuman berupa uang dan juga tahanan penjara. Nah, kasus pungli ini dapat menurunkan mutu pelayanan dari seorang ASN. Pungutan ini sudah mendarah daging pada jajaran masyarakat, sehingga hal ini menjadi suatu presiden yang buruk di mata masyarakat. Perlu adanya perbaikan integritas maupun sistem pelayanan publik atau public services, sehingga kita dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, yakni pelanggaran komitmen mutu pada saat jam kerja, di mana kita masih menjumpai beberapa ASN yang bermain game pada waktu bekerja. Pada gambar, kita bisa melihat bahwa masih ada ASN yang melakukan kegiatan bermain game di saat jam kerjanya. Hal ini dapat menurunkan komitmen mutu ASN dalam disiplin diri dan menurunkan efektivitas dari kinerja atau pelayanan publik ASN itu sendiri. Selanjutnya, pelanggaran komitmen mutu yang dilakukan oleh ASN terjadi pada sistem data yang tidak terintegrasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya Mbak Fani, bahwa komitmen mutu itu berkaitan dengan efektif, efisien, inovasi, dan juga adanya peningkatan kualitas mutu. Pelanggaran berikut ini berkaitan dengan tidak efisien dan tidak inovasinya suatu organisasi pemerintah dalam mengangkat sistem data yang tidak terintegrasi dengan organisasi lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa sampai saat ini pun pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum memiliki integrasi data yang baik. Kominfo pun mengakui tetap terkait hal tersebut, di mana pemerintah belum siap untuk melakukan integrasi data dalam satu sistem. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen mutu dalam pembangunan inovasi berbasis data masih dibutuhkan untuk ditingkatkan ke depannya untuk memperbaiki komitmen mutu ASN. Berikutnya, pelanggaran komitmen mutu ASN terjadi pada pola kerja WFH yang sering dianggap libur, di mana kita tahu saat ini Indonesia ataupun dunia sedang menghadapi pandemi coronavirus, di mana pola kerja akhirnya dirubah, yang mana 100% harus bekerja di kantor berubah menjadi 75-25%, di mana 75% menggunakan work from home dan 25% bekerja di kantor. Namun hingga saat ini masih ada pola pemikiran bahwa ketika ASN bekerja di rumah, itu berarti dianggap libur, yang mana mungkin anggot-anggotan atau tidak melakukan pekerjaannya, ataupun tidak berkontribusi pada pekerjaan yang sedang dikerjakan di kantor hari ini. Hal ini tentunya akan mengakibatkan penurunan komitmen mutu dari kinerja organisasi ataupun kinerja ASN itu sendiri, yang mana tidak adanya sifat adaptif dari seorang ASN ketika menghadapi pola kerja yang berubah sesuai dengan lingkungan sekitar. Hal ini perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja dan komitmen mutu ASN, khususnya dalam bekerja pada saat masa pandemi ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pelanggaran komitmen mutu yang selanjutnya yaitu biasa terjadi tidur saat jam kerja, terutama hal ini dilakukan pada saat pada saat bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan biasanya
dilakukan penyesuaian jam kerja, yang mana istirahatnya diperpendek dan pulangnya lebih awal. Namun, banyak dari pegawai negeri sipil memanfaatkan jam istirahat tersebut untuk tidur, namun dalihnya beribadah. Hal ini yang perlu kita cermati bersama, agar jangan sampai bulan Ramadan dijadikan seperti tameng untuk bermalas-malasan. Yang selanjutnya, pelanggaran komitmen selanjutnya yaitu adalah nongkrong saat jam kerja. Hal ini banyak terjadi untuk PNS di lingkungan perkotaan, terutama mereka kebanyakan menghabiskan jam kerjanya untuk nongkrong di entah warung kopi ataupun di mall. Mereka menghabiskan jam kerjanya dengan tidak melayani masyarakat, justru menghamburkan jam kerjanya untuk hal-hal yang tidak produktif seperti nongkrong maupun belanja di mall. Hal ini sudah sering dilakukan razia oleh Satpol PP namun tidak memberikan efek jera. Kita perlu memikirkan efek jera bagi para pelanggar tindakan yang seperti ini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ismail. Pelanggaran komitmen mutu selanjutnya yaitu jual beli jabatan. Di layar kita dapat melihat ini terjadi di Kementerian Agama yang melibatkan oleh ketua partai, dan kasus jual beli jabatan ini hampir terjadi di semua lini, baik di pusat maupun di daerah. Yang terakhir berita yang terbaru yaitu berita dari Nganjuk. Bupati Nganjuk menjualbelikan jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. Ini sangat merusak organisasi dari itu sendiri, di mana kita dapat mendapatkan nilai-nilai orientasi mutu yaitu total quality management, yang di mana adanya perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang di dalam organisasi tersebut. Dengan jual beli jabatan ini akan merusak sistem yang ada di dalam itu, sehingga tidak jelasnya kesempatan setiap ASN untuk naik pangkat atau mendapatkan jabatan yang di atasnya gitu. Dan ini menyebabkan ASN dapat bermalas-malasan karena nggak ada komitmen atau integritas dari pimpinan untuk setiap orang ASN yang baik, yang mempunyai kemampuan untuk dapat jabatan, karena adanya jual beli jabatan ini gitu. Dan terakhir kita mendengar juga di Kementerian Desa ada jual beli jabatan, semoga hal itu tidak terjadi, cuma isu saja gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Ya. Apakah ada tambahan Izin dari menambahkan, teman-teman? Mbak? Iya, Mas Yofri. Mengenai permasalahan tadi sempat disinggung Mas Ismail kan tentang permasalahan di Kemendesa. Ya, kita sebagai ASN Kemendesa berharap itu merupakan isu saja dan lebih baik bekerja. Terus permasalahan tadi sempat saya angkat mengenai sistem data. Sebenarnya kalau menurut saya ini juga masih menjadi satu permasalahan di Kemendesa, karena contohnya saya dari bagian transmigrasi, saya baru jadi transmigrasi, tapi saya tidak mampu untuk mengakses ataupun mengetahui hal dasar mengenai daerah tertinggal seperti tempat kerjanya Mas Faris ataupun Mbak Fani, ataupun tempat kerja data-data yang ada di Mas Ismail, yang mana perlu birokrasi yang lumayan ribet, di mana saya harus mengirimkan surat, menanyakan kontak, menunggu respon balik, yang mana ini membuat pelayanan kita ke depannya ataupun kinerja kita ke depannya akan terhambat. Kalau untuk masalah saya, menurut saya di Kemendesa salah satunya itu sih, belum mampunya sistem data yang terintegrasi antar unit kerja satu dengan yang lain. Ya. Terima kasih Mas Jeffrey. Apakah ada tambahan dari Mas yang lain? Dari Mas Faris atau Mas Ismail? Saya setuju sekali ya dengan yang disampaikan oleh Mas Jeffrey. Jangankan untuk data yang terintegrasi untuk antar direktorat, bahkan untuk sharing data satu direktorat aja kadang kita kesulitan. Karena tidak adanya semacam server untuk mengumpulkan data-data. Selain itu juga koneksi internet di kantor cukup memprihatinkan. Benar. Setuju. Ya, saya sangat Dari setuju dengan teman-teman itu, karena saya pernah mendengar koordinator saya bilang semua departemen, semua direktorat itu punya data gitu. Tapi ketika ditanya oleh Gus Menteri gitu, datanya itu nggak ada di semua tempat gitu. Tapi kalau kita tanya data BPI ada tentang dana desa, dana ini gitu. Tetapi pas kita mau nampilkan ke Gus Menteri itu nggak ada gitu.
harus dicari lagi, harus diinin lagi, diintegrasikan lagi gitu. Emang permasalahan data ini sangat krusial sekarang ini. Ya, baik. Jadi semuanya sepakat ya bahwa memang yang terjadi di unit kerja kita adalah terkait permasalahan integrasi data, sehingga perlu semacam satu server agar ketika kita mencari data atau ingin mengetahui data dari unit kerja lain, kita bisa mengaksesnya secara cepat seperti itu. Walaupun di sisi lain internet atau jaringan bermasalah seperti kata Mas Faris tadi. Ya, sekian dari kami, dari diskusi kelompok 2 terkait pelanggaran komitmen mutu. Kami berharap bahwa dari kami pribadi dapat menjalankan tugas kami sebagai ASN secara baik dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, salah satunya yakni komitmen mutu dengan baik seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.